Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Otomotif. Hari ini kami berada di Tunas Toyota Ciputat. Kita hari ini akan mereview mobil keluarga sepanjang masa untuk keluarga Indonesia dari tahun 80-an hingga era sekarang. Kita akan membahas, mereview perbedaan antar tipe. Apakah mobil itu? Mari kita tonton bersama dan jangan lupa untuk subscribe acara ini. Oke, mari teman-teman. It's not a game, it's a rich thing. Oke teman-teman, untuk mobilnya Toyota Kijang Innova Reborn tipe V diesel. Kita akan review perbedaan antara tipe V dan tipe G, bensin dan diesel. Tetap tonton, jangan skip, biar kalian tambah wawasan. Oke, ini adalah cara paling mudah ketika kita membedakan antara Innova tipe V dan Innova tipe G. Cara yang pertama kita bisa lihat dari depan. Dari depan kita bisa lihat menuju ke grillnya. Nah, ini adalah tampilan grill untuk Innova tipe V. Nah, grill yang di bawahnya itu dia sudah black piano. Ini khusus tipe V. Nah, kalau tipe G itu dia masih hitam dos saja. Sehingga ketika kita jalan melihat Innova, kita bisa langsung tahu apakah tipe G dan tipe V. Kita bisa lihat langsung dari grillnya saja ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan. Selanjutnya kita bisa lihat dari jenis headlampnya. Kalau tipe V itu headlampnya sudah berprojektor LED, sedangkan tipe G dia masih multireflektor halogen. Nah, kita bisa lihat ketika nyala itu dia sangat mewah dan sangat manis karena dua lampu dibikin dengan LED seperti ini kita bisa lihat. Nah, kalau udah jalan malam hari kelihatan akan sangat terang jalannya pada malam hari ya teman-teman. Lanjut kita akan ke dalam untuk bagian di interiornya. Ini adalah tampilan untuk speedometer Innova tipe V ketika mesinnya mati ya teman-teman. Kita nyalakan, nah akan keluar gambar Innova dan tulisannya yang bentuk digital. Kalau di tipe G dia belum seperti ini ya teman-teman. Kita akan lanjut pembahasannya ke bagian yang sangat paling terasa, yaitu head unit. Nah, head unitnya Innova tipe V dia sangat lebar. Dia kira-kira bisa sekitar 8 dan 9 inch ya teman-teman. Jadi lapisin dengan AC yang digital. Dilengkapi dengan auto AC, pengaturan AC di belakang, pengaturan AC bisa dari depan dan kaki, rear dan front defogger juga ya teman-teman. Sangat mewah sekali. Dan yang sangat membedakan antara Innova G dan V itu ada terletak di wood panelnya. Kalian bisa lihat wood panelnya ini dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri di barisan depan. Lanjut kita akan ke samping, bukan ke samping, ke belakang. Kita bisa lihat di Innova ini sudah dilengkapin untuk ambient light berwarna biru. Ini ada khusus di Innova tipe V. Kalau di tipe G dia belum ada dan AC di belakangnya juga sudah digital. Kalau yang tipe G dia masih terputaran biasa. Canggih bukan? Inilah perbedaan di dalam untuk G dan V. Dilengkapi juga dengan monitor. Nah, ini sudah ada di Innova tahun 2018 sekitar di bulan 8 di bulan 7. Itu ada sedikit minor change Innovanya. Lanjut lagi kita ke samping. Nah, di samping ini sudah dilengkapi dengan meja. Nah, ini mejanya bisa menahan berat sekitar 10 kilo. Jadi kalau buat kerja, naruh laptop, iPad dan sebagainya sangat bisa dan sangat membantu. Makan pun bisa teman-teman. Nah, selanjutnya bisa lihat di sini ada armrest. Nah, kalau di tipe V dia ada armrest dan buat penaruh minuman tuh. Kalau di tipe G dia belum ada ya teman-teman. Sangat mewah dan elegan. Di belakang juga bisa sangat kelihatan seperti di belakang ini. Kita bisa langsung lihat nih. Ada tulisan V dan G. Nah, itu udah pasti dong, sangat mudah kita tebak. Ya kalau V itu untuk tipe V, kalau yang G pasti tipe G. Oke teman-teman,
Kalian udah tahu perbedaan antara Innova tipe V dan tipe G. Sekarang kita akan membahas ini mobil untuk eksterior dan interior untuk tipe V diesel. Apakah dengan harga 400 jutaan untuk mobil Innova Reborn V worth it ataukah tidak? Kami serahkan kepada kalian. Mari. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam, kita buka. Kuncinya masih pakai mata kunci. Tapi alarm udah di dalam kuncinya. Udah nggak terpisah, sudah jadi satu. Masih old school ya, gaya lama ya. Innova Kijang nggak mau meninggalkan gaya lamanya dan tetap modern. Mari kita masuk. Kita mulai bahas untuk mobil ini. Sebelah kanan saya ini untuk mobil Kijang Innova Reborn tipe V. Nah, untuk tipe V ini door trimnya udah black piano panelnya. Ini udah black piano. Cuman untuk dashboardnya dia masih wood panel. Nah, dan untuk door trimnya dia masih hard case ya. Ini tambahannya untuk kain bludru, dia soft cover dari kain bludru. Ini untuk pengaturan spion, electric mirror, udah retractable juga. Ini untuk pengaturan retractable-nya teman-teman. Untuk pengunci kaca jendela, auto lock, untuk power window, handle pintunya udah dilapis chrome, mewah teman-teman. Dan di sini ada sensor untuk parkir belakang, ada sensor sebelah kiri depan, kanan depan, dan belakang kanan kiri ya. Nah, untuk pengaturan kursinya ini ada masih manual ya teman-teman ya. Ini untuk pengaturan tinggi rendah kursi. Ini untuk pengaturan sandaran kursi. Oke. Untuk setir, udah steering switch. Ini ada beberapa tombol di setir. Ini untuk pengaturan mode di head unit, volume, untuk jawab telepon. Oke. Mari kita nyalakan mesinnya teman-teman. Cuman karena kita berada di dalam showroom, kita nyalakan sampai on aja ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini ada info lagi. Apabila kalian memasukkan kunci di dalam mobil dan ada keluar suara seperti ini, nah berarti kunci udah immobilizer. Sekarang kita nyalainnya. Nah, untuk khusus tipe V ada endorse lambang Innova, gambar Innova khusus untuk tipe V. Nah, teman-teman, untuk tipe V ini udah dilengkapi ambient light. Jadi untuk suasana dalam kabin lebih nyaman, lebih cozy. Terus untuk lampu bacanya kita nyalakan. Oke. Untuk AC udah digital teman-teman ya, udah digital. Terus mobil ini dilengkapi dengan eco mode dan power mode. Kalau kita pengen berkendara irit bahan bakar, kita pencet tombol ini teman-teman, eco mode. Lebih irit, cuman yaitu tenaganya agak kurang. Apabila kita pengen ngebut, akselerasi kita pilih power mode. Dengan asumsi bahan bakar lebih boros sedikit. Untuk armrest udah leather. Ini udah wood panel ya, seperti kita jelasin tadi, wood panel. Dan untuk ada chiller box-nya. Kalau bawa minuman dingin, masukkan sini aja teman-teman. Udah ada chillernya, chiller box. Dia ada pengatur suhunya di dalam. Dan untuk
Headroom lega teman-teman, lebih space-nya banyak. Oke, kita sekarang review untuk bagian belakang teman-teman. Yuk, mari. Teman-teman, kita sekarang ada di baris kedua mobil Innova Reborn tipe V. Untuk untuk baris kedua dilengkapi juga dengan ambient light. Jadi suasananya dapat banget teman-teman, cozy banget. Mari kita nyalain. Untuk ini baris kedua dilengkapi dengan AC juga. AC baris kedua, AC-nya udah digital teman-teman. Pengaturan udah digital. Udah tidak menghabiskan ruang ya untuk AC yang sisi belakang ini teman-teman. Dan untuk hiburan udah dilengkapi dengan TV. TV ini connect dengan TV yang sebelah depan. Connect yang sebelah depan. Jadi kalau depan nonton Naruto ya belakang Naruto. Kalau depan nonton SpongeBob udah pasti belakang juga SpongeBob. Gitu teman-teman. Ini mobil juga untuk baris kedua dilengkapi dengan meja. Kalau mau berkendara sambil bekerja ataupun sambil makan, kita siapkan untuk mejanya. Lumayan, bebannya sampai 10 kilo. Lumayan lah, bagus. Dan untuk armrest, ada armrest cukup lebar, kuat, enak buat bersandar. Dan ini ada cup holder. Ada cup holdernya teman-teman. Keren. Headroomnya oke, lega banget headroomnya. Legroomnya juga sangat lega banget. Oke lah, worth it banget. Mari kita ke sisi sebelah belakang ya teman-teman. Oke, mari. Ya teman-teman, kita sekarang ada di sisi belakang Innova Reborn tipe V. Untuk sisi belakang ada 4 titik untuk sensor ya teman-teman. Ada 4 titik. Ada 4 titik. Ada logo chrome Kijang 2.4 V. Untuk kaca belakang udah ada defoggernya untuk anti kabut. Ada spoiler dan dilengkapi dengan high stop lamp, lebih aman berkendara teman-teman. Terus untuk antena sebelah atas udah shark fin antena teman-teman, udah shark fin. Oke, mari kita buka. Nah, untuk baris ketiga mobil ini udah dilengkapi juga dan AC untuk baris ketiga teman-teman. Jadi untuk baris ketiganya juga dapat udara dingin dari depan ya. Untuk pengaturan, apabila kita tidak pakai untuk kursi belakang ini, kita bisa lipat kursi ini dengan mudah teman-teman. Dan sangat mudah sekali. Ini, mari kita lihat. Cuman sekali aja teman-teman. Dan kita langsung gantung di sisi sebelah sini. Oke, simple banget. Ini untuk tambahan headrest untuk penumpang belakangnya. Jadi untuk belakang bisa 3, tengah 3, belakang bisa 3. Kalau tidak terpakai, kita bisa kembalikan ke ada gantungannya. Simple sekali. Oke teman-teman, cukup review dari kami seputar otomotif. Tetap like dan komen, jangan lupa. Dan jangan lupa tombol subscribe dan tombol like. Terima kasih sudah menonton channel kami. Apabila ada
ide dari teman-teman untuk review mobil apa, teman-teman bisa cantumkan di kolom komen. Kita akan bantu review untuk teman-teman, supaya teman-teman tetap berlangganan channel kami. Oke, terima kasih.